Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Kasma dengan NIM C0C0210106. Saya dari Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT dengan judul Hukum Kontrak Dagang. Sejarah Hukum Dagang. Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan Eropa, yang terjadi di negara dan kota-kota di Eropa, dan pada zaman itu, di Italia dan Prancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan, dan negara-negara lain. Tetapi pada saat itu, hukum Romawi tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagangan. Maka, dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi, yang berdiri sendiri pada abad ke-16 dan ke-17, yang berlaku pada golongan yang disebut hukum perdagangan, khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan, peradilan perdagangan, dan hukum perdagangan. Ini bersifat unifikasi. Karena bertambahnya pusat hubungan dagang, maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh Menteri Keuangan. Dan pada tahun 1981 disusun oleh Ordonnance de Lamerin yang mengatur tentang kedaulatan. Dan pada tahun 1807 di Prancis dibuat hukum dagang terdiri dari hukum sipil yang disusun dari Ordre du Commerce 1673. Pada saat itu, Netherlands menginginkan adanya hukum dagang terdiri yaitu KUHD Belanda. Dan pada tahun 1819 direncanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus. Lalu pada tahun 1838 akhirnya disahkan KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi. KUHD Belanda 1838 menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848. Dan pada akhir abad ke-19, Prof. Molengraf merancang Undang-Undang Kepalitan sebagai buku di KUHD Nederland menjadi undang-undang yang berdiri sendiri 1893 berlaku 1896, dan sampai sekarang KUHD di Indonesia memiliki 2 kitab, yaitu tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran. Selanjutnya, pengertian hukum perdata. Hukum yang mengatur antara hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain di dalam segala usaha guna memenuhi kebutuhannya. Bidang hukum perdata: pertama, hukum perorangan; yang kedua, hukum keluarga; yang ketiga, hukum warisan; yang keempat, hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan terbagi 2, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Selanjutnya, pengertian hukum perikatan. Hukum yang mengatur akibat hukum yang disebut dengan perikatan, sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terletak dalam bidang hukum dalam harta kekayaan antara 2 pihak yang masing-masing berdiri sendiri, yang menyebabkan pihak yang satu dengan pihak yang lain atas suatu prestasi. Selanjutnya, pengertian perusahaan. Menurut Molengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang,
atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini, Mollegraph memandang perusahaan dari sudut ekonomi. Menurut Pollack, dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan adanya perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu ini itu dicatat dalam pembukuan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar penyusunan kontrak. Yang pertama, asas konsensualitas. Suatu kontrak telah lahir sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu kontrak. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka akan berlaku secara undang-undang, dan di setiap orang bebas berkomunikasi dengan siapa saja yang dia kehendaki selama hal yang diperjanjikan diperbolehkan dalam undang-undang. Yang ketiga, prinsip-prinsip istilah. Penyusunan kontrak yang baik selalu memperhatikan dan sangat berhati-hati dalam menggunakan istilah. Dalam penggunaan istilah harus diberikan pengertian secara detail dan mudah untuk dipahami. Yang keempat, prinsip peralihan risiko. Yang pertama, peralihan risiko adalah saat tertentu yang ditentukan sebagai batas keberadaan tanggung jawab suatu pihak untuk memiliki risiko dalam suatu transaksi. Yang kedua, bentuk perjanjian yang di luar KUH PDT, maka harus melakukan pengaturan sendiri atas risiko yang mempunyai timbul. Yang kelima, prinsip ganti rugi. Setiap pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan perjanjian oleh pihak lainnya. Ketentuan ganti rugi harus dijelaskan secara detail dalam kontrak yang dibuat. Selanjutnya, pembayaran yang digunakan. Yang pertama, advance payment, pembayaran pembelian di muka; open account, pembayaran pembelian di belakang; consignment, pembayaran barang yang dilakukan setelah barang laku dijual oleh pembeli; collection, pembayaran terjadi setelah penjualan mengirim dokumen yang dikirim kepada pembeli sebagai alat penagih. Dan yang kelima, letter of credit, suatu sistem pembayaran dengan jaminan kredit dari bank atas permohonan pembelian. Demikian hasil PPT yang saya buat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.